Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif. Dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri. Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan.
Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari, ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu, haleluya, kabar apa? Saya percaya kita semua baik, sehat, amin. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu dan kita semua. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami semua. Kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, kami ingat kebaikan Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu karena perbuatanmu besar, ajaib, dahsyat dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, mari urapi kami. Oh ralabayara bosya karalabata karalabayara bosya ralabalabayara laba. Iralabasyata karalabayara laboshi karalabayara labayara labayara laba. Damai sejahtera, tenang ketenangan daripadamu Tuhan memenuhi kami semua yang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap masuk hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Oh rala basyata karabayara basyanda. Kami mau katakan kepadamu ya Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu.
kami rindu jamaah-Mu. Ya Tuhan, Yesus, Yesus, kami sembahkan, kami puji nama-Mu, nama yang kudus, nama yang ajaib, Yesus, nama yang berkuasa. Ya Tuhan, Engkau yang layak disembah, Yesus, Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga, layak disembah, layak diagungkan. Oh Yesus, kekuatan kami. Mari Bapak Ibu, angkat pujian kita buat Tuhan, angkat penyembahan kita buat Tuhan. Oh, kalau Bapak Ibu sudah bisa berkata-kata dalam bahasa roh, mari berdoa. Syaralabayaraba syakatakaralabayaralabo idaralaba syandaralaba takaralabayaralabayaraba syandaralabayaraba inaralabayaraba syakatakar naralabayarabo syakaralabay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 ar
Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau yang menjawab setiap doa-doa umat-Mu, Yesus. Engkau yang mendengar setiap seruan umat-Mu ya Tuhan. Oh ralabashandara batakaraba, kami percaya Tuhan Engkau mendengar setiap seruan doa kami yang naik kepadamu saat ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya mungkin ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru, semangat yang baru ya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau memberkati kami luar biasa Tuhan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh Rabashandara Labatakaraba. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang besar. Kami siap memuji-muji nama-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji dan disembah. Orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-muji nama-Mu. Haleluya. Mari kita semua Bapak Ibu yang memuji-muji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Terbang naik dengan sayap Raja Wali, berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajakku harapkan Tuhan. Sekali lagi, orang yang
Dan Bapak Ibu, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dibiarkan. Haleluya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Haleluya, dengan kekuatan sayapnya. Inilah Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari nyatakan pujian ini. Yes. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan, apabila aku jatuh, apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Ayo angkat tangan, katakan tanganku, 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 sebab Tuhan menopang tanganku. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, katakan, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tanganku, sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi nyatakan dengan pasti, sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya hari ini kita terus di dalam hadirat Tuhan. Bahkan saya terus mengajak saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, tetap bersuka cita karena Tuhan. Setuju katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara terus kita memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama. Bangkit gereja Tuhan. Dengan senyum, dengan sukacita. Mari saudara. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Sekali lagi, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah.
rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama, katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Ayo maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Urapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju yuk, mari berperang. Amin. Umat bermenang, rebut bangsa bagimu Tuhan. Takkan pengurapannya, pengurap telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat berperang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Ayo rebut bangsa-bangsa, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Sekali lagi, maju berperang, maju berperang. Rakan umat pemenang, umat pemenang, sama-sama rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan sama-sama, setuju katakan amin. Saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui pujian, melalui nyanyian, melalui doa saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari kita siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Saya mau ajak saudara, mari menyembah Tuhan. Sekali lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Amin Tuhan. Amin ya Tuhan. Beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatanmu doaku. Sekali lagi, beri pujian dan syukur buat kemenangan dan sukacita. Engkau ku tinggikan dan ku agungkan, keselamatan nyanyianku, kekuatan doaku. Ku puji namamu, Yesus Kristus penebus, selalu dalam hidupku. Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu.
Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Mari kita buka hati buat Tuhan. Angkat tangan saudara, biarlah hari ini Tuhan menjamah. Biarlah hari ini Tuhan hadir dan memberkati ibadah Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah hari ini kami berkenan kepadamu. Engkau melawat kami ya Tuhan. Engkau mengerti apa yang kami alami sampai hari ini. Apa yang terjadi, keadaan apapun Tuhan, seburuk apapun hari ini, kami tetap dan mau terus bersyukur kepada Tuhan Allah kami, Yesus. Tuhan yang senantiasa memelihara kami dengan baik. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik, Engkau luar biasa. Mari kita terus memuji Tuhan, memuji namamu, Yesus Kristus menebus. Selalu dalam hidupku Kaulah pujianku, ku sembah Kau Tuhan. Beri hidupku bagimu, bawaku dalam hatimu, Yesusku cintakan. Bawaku dalam hatimu, Yesusku demi nama-Mu. Kami mau banyak-banyak bersyukur kepadamu, sebab Engkau baik dan sungguh amat baik buat kami. Engkau pelihara dan jaga kami Tuhan, seperti biji mata-Mu sendiri. Alkitab berkata kami selalu dan terus aman dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan terima kasih, nyanyikan nyanyian syukur, banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami percaya hari ini Tuhan, Engkau hadir dan memberkati kami, baik lewat hadirat-Mu maupun yang akan memberkati kami lewat firman-Mu hari ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi kami semua Tuhan Yesus. Roh Kudus, ini kami, mari berikan kami pengertian, kekuatan, berikan kami semangat Tuhan, gairah untuk menerima firman-Mu hari ini. Dan kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sungguh sangat-sangat baik buat kami. Kami mau duduk diam dan kami mau mendengar firman-Mu. Terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama yang setuju mari kita katakan amin. Amin. Shalom saudara. Nah Bapak Ibu saudara, pagi ini bahkan satu hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari
Kita buka Alkitab kita sama-sama dari kita Markus pasal yang keempat. Bapak Ibu Saudara, ada satu perikop firman Tuhan hari ini yang sungguh luar biasa, dan firman ini juga bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Mari kita baca sama-sama Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Nah, judulnya adalah angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Setuju, katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya hari ini. Judulnya adalah angin ribut diredakan. Haleluya. Nah, Saudara, angin ribut diredakan. Saya percaya bahwa hari-hari ini saudara dan saya sedang melihat dan sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, saudara, menurut daging dan menurut hidup kita. Ya, saudara perhatikan bahwa penyakit COVID-19 bahkan variannya bertambah. Hari ini varian Delta, saudara. Kemarin varian COVID-19, hari ini varian yang baru namanya varian Delta. Dan sangat ganas, Bapak Ibu Saudara. Sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, angin ribut diredakan. Saya percaya angin itu ada dua macam menurut saya. Ya, angin itu yang pertama ada angin sepoi-sepoi, lalu yang kedua ada angin ribut. Nah, kedua jenis angin ini sama-sama sangat berbahaya juga, ya. Kalau angin sepoi-sepoi itu anginnya hampir tidak terasa, tetapi sangat menyejukkan, sangat enak. Saking enaknya kadang-kadang kita lupa, saudara, bahwa ada angin yang datang. Kita tertidur, kita terlena. Bahkan kalau saudara perhatikan, binatang pun yang ada di atas pohon, kalau kena angin sepoi-sepoi bisa jatuh, saudara. Bukan angin ribut. Nah, angin yang kedua adalah angin ribut. Angin ribut ini berbicara tentang satu angin yang keras sekali, yang ribut sekali, bunyinya besar sekali, dan bisa disamakan dengan angin tofan atau badai, saudara. Nah, saya percaya dan sangat percaya, yakin bahwa kedua angin ini sangat berbahaya. Nah, hari-hari ini mungkin saudara bilang, atau saya bisa bilang bahwa ini angin ribut, saudara, hari-hari ini, dan butuh pertolongan Tuhan. Saudara, kisah ini adalah waktu Tuhan Yesus mengajar murid-murid, mengajaknya, setelah mengajar murid-murid dan mengajak murid-murid untuk menyeberang ke seberang, ya, ke kampung seberang. Lalu mereka sama-sama berlayar. Alkitab tulis sudah waktu sore, ya, mereka sama-sama berlayar satu perahu. Lalu di tengah jalan, saudara, di tengah laut, di tengah danau itu datanglah angin ribut. Waktu saya merenungkan firman ini, Bapak Ibu Saudara, saya bertanya dalam hati saya, mengapa ya Tuhan Yesus ada di dalam perahu bersama-sama dengan murid-murid, ya. Tuhan Yesus mengajak, lalu satu perahu berjalan. Kenapa ada angin ribut? Bukankah Tuhan berkuasa untuk meniadakan angin ribut? Bukankah Tuhan bisa menghalangi semua yang datang, ya? Tetapi saudara,
Alkitab tulis bahwa mengalaminya sekalipun Yesus ada dalam perahu. Saudara dan saya juga sama. Mungkin hari ini bertanya, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami tiap hari bersama dengan Tuhan di rumah kami. Kami bersama-sama dengan Tuhan dalam pekerjaan, dalam sekolah anak-anak kami. Tetapi kenapa Tuhan? Ya, banyak hari-hari ini terjadi hal-hal yang tidak enak. Ada angin ribut, ada COVID-19, ada masalah ekonomi, masalah persoalan keluarga, ada sakit penyakit. Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara, waktu saya renungkan firman ini, ya, waktu firman ini berkata, angin ribut datang. Ternyata yang pertama, Tuhan izinkan untuk murid-murid mengalami yang namanya angin ribut. Setuju katakan amin. Mungkin hari ini Tuhan sedang izinkan itu terjadi dalam diri saudara. Apapun yang datang, saudara percaya bahwa itu seizin Tuhan. Setuju katakan yes. Semua itu seizin Tuhan. Tuhan yang izinkan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Yang pertama adalah supaya iman murid-murid bisa bertumbuh dan dewasa. Tuhan izinkan ini supaya saudara dan saya, imanmu, iman saya bisa bertumbuh dan menjadi dewasa. Tuhan tidak mau saudara tinggal terus di iman kanak-kanak atau iman kekanak-kanakan. Tuhan tidak mau, saudara. Harus naik level, harus bertumbuh dewasa. Iman itu perlu bertumbuh. Bagaimana caranya iman bertumbuh? Saudara, Alkitab berkata, saudara punya waktu dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Mari dekatkan diri saudara dengan Tuhan. Kasih mula-mula yang dulu ada sama saudara. Mari bangkitkan kembali. Nyatakan lagi kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu caranya supaya iman saudara bertumbuh, iman saudara dewasa. Kalau nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada ujian, nggak ada angin ribut, saya percaya iman kita nggak bertumbuh, saudara. Tapi begitu Tuhan izinkan terjadi, iman saudara dan saya bertumbuh dan saudara dan saya dewasa di dalam Tuhan. Setuju katakan yes. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bagaimana supaya badai atau angin ribut itu bisa cepat berlalu? Ya. Bukankah itu kerinduan saudara dan saya? Supaya semua penyakit yang sekarang ada ini, terutama ya varian Delta, COVID-19 ini bisa berlalu, bahkan bisa hilang, saudaraku. Nah, Alkitab mencatat bahwa waktu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, yang pertama, ya, Tuhan Yesus harus pegang kendali dalam hidup saudara saya. Atau dengan kata lain, mari kita beri kesempatan untuk Tuhan bekerja. Beri kesempatan buat Tuhan bekerja. Amin. Yang mau katakan amin. Saudara, saya percaya kalau mungkin hari-hari lalu saudara bekerja giat, saudara berusaha, saudara mau melakukan dengan cara saudara untuk menghindar atau untuk membuat badai atau masalah atau persoalan atau sakit penyakit, angin yang ribut ini bisa berlalu. Tetapi hari ini mari beri kesempatan kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dapat melakukannya dengan baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan poin yang kedua, ya, bagaimana supaya badai atau angin ribut itu bisa berlalu, atau apa yang saudara alami hari ini bisa segera berlalu dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang pertama, Tuhan Yesus harus pegang kendali dan beri kesempatan kepada Tuhan bekerja. Saudara, saya percaya waktu saudara memberi kesempatan kepada Tuhan Yesus bekerja, maka saudara akan melihat banyak hal yang akan saudara alami. Terutama hal-hal yang baik. Mungkin hari ini saudara susah. Mungkin hari ini saudara jatuh. Mungkin hari ini keuangan. Mungkin hari ini pekerjaan saudara hilang. Ya, menurun penerimaan keuangan saudara.
Mari kita beri kesempatan kepada Tuhan Yesus bekerja. Biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan bahwa Dia berdaulat dalam diri saudara dan saya. Setuju, katakan amin. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus berdaulat. Tuhan Yesus berdaulat atas hidupmu dan hidupku. Saudara, yang kedua, ya, berseru dan nyatakan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Mari ambil waktu berseru kepada Tuhan. Seperti murid-murid berseru, Tuhan, jangan Engkau biarkan kami, ya Tuhan. Jangan Tuhan. Ya. Mengapa, ya Tuhan? Kami ini mau binasa. Saudara, mari berseru kepada Tuhan. Saya percaya waktu saudara berseru, murid-murid berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bangkit, Tuhan bangun, lalu Tuhan menghalau, ya, semua angin ribut itu. Bahkan ombak pun teduh, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudara punya waktu banyak di rumah. Selama 3 minggu ini, tanggal 3 sampai tanggal 20, pemerintah mengeluarkan aturan PPKM darurat. Ini kesempatan 3 minggu saudara berseru kepada Tuhan. Pegang tangan istri, suami, anak-anak, berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Guru, murid-murid katakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Ya, saya percaya waktu itu, waktu Yesus sedang tidur, mungkin dalam pikiran Tuhan Yesus, emang gua pikirin lo, ya, lo nggak andalin gua, ya, kalian biarkan saya tidur, kalian biarkan saya duduk sendiri. Saudara, mari, ya, di saat-saat yang genting seperti ini, saat-saat yang sulit ini, mari berseru kepada Tuhan. Tuhan, keadaan kami seperti ini, Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Saya percaya waktu saudara berdoa dan saya berdoa, Tuhan akan turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Setuju, katakan yes. Bapak Ibu Saudara, lalu yang ketiga, jangan memiliki rasa takut yang berlebihan atau ketakutan. Saudara, hari-hari ini kalau saudara perhatikan, banyak orang ketakutan. Bahkan saking ketakutan, mati bukan karena COVID, mati karena ketakutan, saudara. Ketakutan itu bukan dari Tuhan, ketakutan itu dari setan, dari iblis yang membuat saudara ketakutan. Takut boleh enggak? Saudara, selama saudara masih punya darah dan daging, rasa takut saudara saya pasti ada. Tetapi Tuhan tidak mau saudara ketakutan. Ya, saking ketakutan, mau mandi pun takut, saudara. Ya, saking ketakutan, mau gosok gigi pun takut. Saking ketakutan, mau makan pun takut. Saudara, jangan sampai terjadi yang demikian. Bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Tolong Tuhan, rasa takutku ini, Roh Kudus pimpin saya. Minta Roh Kudus tuntun saudara setiap hari. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus akan bekerja sesuai dengan petunjuk firman Tuhan? Roh Kudus akan terlibat waktu saudara percaya kepada firman Tuhan. Sungguh-sungguh perkatakan firman Tuhan. Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Karena Alkitab berkata dalam kitab Yesaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan, yang sudah keluar dari mulut Allah, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi Roh Allah akan mengerjakannya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga yang punya firman. Setuju, katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya percaya dan sangat percaya. Makanya waktu Tuhan bangkit, Tuhan menghalau angin ribut itu. Lalu Tuhan bilang begini, mengapa engkau takut? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa? Ya. Tetapi hari ini ambil keputusan. Tuhan, saya tidak pernah memiliki roh ketakutan. Sebab Roh Kudus lebih besar dalam diri saya. Tuhan, saya mau berseru kepadamu. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau Tuhan yang bekerja. Kami beri kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, memimpin kami, menuntun kami. Setiap hari kami sekeluarga berdoa seperti itu. Tuhan, kami semua mempercayai-Mu Tuhan. Mempercayai Roh Kudus dan firman untuk menuntun, memimpin kami. Dan saya percaya waktu saudara melakukan ini, lambat atau cepat, ataukah segera, badai ini akan berlalu. Bahkan virus ini kita berdoa biar hilang di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin, saudaraku. Saat ini mari kita ambil keputusan. Ayub berkata di dalam Ayub 42. Mari buka sama-sama dengan saya Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Ya. Kalau saudara bisa baca sama-sama dengan saya di Alkitab. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi saya bacakan saudara. Aku tahu, Ayub tahu, saudara dan saya tahu bahwa engkau Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu Tuhan yang gagal buatku, buat Bapak Ibu Saudara, dan buat kita semua. Setuju katakan amin? Saudara mari firman Tuhan hari ini biar menjadi solusi buat saudara. Saudara ambil keputusan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus pasti menolong saudara. Setuju katakan amin? Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik buat kami. Engkau luar biasa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami percaya firman-Mu berkata, Tuhan meredakan angin ribut. Oleh sebab itu kami yakin, kami percaya kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Angin ribut dalam kehidupan kami. Badai apapun akan diteduhkan. COVID-19 juga. Bahkan virus-virus akan diteduhkan oleh Tuhan, akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, sebab rencanamu tidak akan pernah gagal. Kami percaya itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami percaya hari ini kuasa firman-Mu menolong, memberkati kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa hari ini, kami bawa kepadamu gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan Ibu Hermin dan keluarga besar, Ibu Ocen dan keluarga besar, gembala pembina kami, dan gembala Gading Nias di tempat ini Tuhan, Pak Edi, Ibu Oli, dan anak-anak, semua pelayan-pelayan Tuhan, bahkan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, bawa negeri ini kepadamu. Kami percaya Tuhan mau sembuhkan negeri kami. Terima kasih Tuhan, berkati keuangan negeri kami ya Tuhan. Bahkan Gading Nias, Kelapa Gading ini ya Tuhan, Jakarta. Kami percaya Tuhan memberkati presiden kami. Berikan kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga hari ini, kami bawa kepadamu Tuhan persembahan yang akan kami beri. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan membubuhkan berkat-Mu Tuhan di atas persembahan kami. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan khusus yang kami bawa hari ini di rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan hari ini kami mau terima berkat sebelum kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati-Mu, melindungi-Mu. Tuhan Yesus menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia,
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Nama Tuhan yang kudus dan besar kuat itu akan di atasmu, menolongmu setiap saat, setiap hari. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh menyertai saudara, Bapak, Ibu, saudara, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terima berkat, sama-sama mari katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.